Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti dari SD Bukit Duri 05, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan mengupas tuntas modul 1.1a.8 dengan judul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Modul. Pada tugas koneksi antar materi, saya memberikan video ini dengan judul Bersama Ki Hajar Dewantara Menuntun Anak Semesta. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat perbedaan hakikat antara pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Hal ini dianalogkan dengan petani yang hakikatnya dan kewajibannya sama dengan seorang pendidik. Seorang petani hanya memperbaiki tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Petani dapat 100 memperbaiki pertumbuhan tanamannya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat irodatnya padi. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dari analog tersebut kita dapat menarik sebuah intisari dan hakikat pendidikan, yaitu memerdekakan manusia. Artinya merdeka dalam arti luas, yaitu mendidik anak berarti mendidik rakyat. Hal itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita lihat ke belakang, keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada zaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua pada waktu kita masih kanak-kanak. Sebaliknya, anak-anak yang pada waktu ini kita didik kelak akan menjadi warga negara. Maksudnya bahwa jika konsep hakikat itu diterapkan, maka pendidik dapat menyiapkan warga negara yang baik di masa depan. Sebab pendidikan di masa kini merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hakikat pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah kita mempelajari pengertian pendidikan, hakikat pendidikan, marilah kita kupas apa itu hakikat pengajaran. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam hal ini, pengajaran hanya ditekankan sekedar pemberian ilmu saja kepada anak didik,
tetapi tidak sampai menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, seorang pendidik seyogyanya memahami bahwa untuk menjadi pendidik jangan hanya memberi ilmu saja, tetapi juga harus menuntun hidup dan tumbuhnya anak. Sebab dengan pendidikan anak akan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta akan dapat meningkatkan martabat suatu bangsa. Dan apa manfaat pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, pertama, membuka mental block kita. Yang kedua, membuka wawasan berpikir untuk mulai menyiapkan diri menjadi pendidik yang siap menuntun anak didiknya menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, termotivasi untuk melakukan perubahan diri menjadi lebih baik. Yang keempat, termotivasi membuat konsep pendidikan yang bermakna. Yang kelima, rasa nasionalisme menjadi lebih kuat. 6. Dapat mengevaluasi diri terhadap pendidikan yang selama ini telah dilakukan. Ketujuh, dapat lebih mengetahui kelemahan dan menggali kekuatan yang ada pada diri dan pada anak. Kedelapan, dapat membangkitkan kembali profil pelajar Pancasila. Dan setelah kita memahami hakikat pendidikan dan pengajaran, kemudian manfaat dari pemikiran, pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saatnya kita mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SDN Bukit Duri 05, tempat saya bertugas. Di SDN ini, implementasi yang telah saya lakukan adalah 1. Religius, menuntun peserta didik untuk meyakini keberadaan Allah SWT dengan selalu mengingatkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dan muslimah dengan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Di sini peserta didik diharapkan membiasakan untuk selalu sholat berjamaah di musola yang sudah disediakan. Kemudian membiasakan diri untuk selalu melakukan hal-hal yang positif yang sesuai dengan agama. Implementasi yang kedua adalah menyelenggarakan upacara bendera, baik itu upacara yang bersifat rutin setiap minggu, yaitu pada hari Senin, maupun upacara hari-hari besar seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Implementasi yang ketiga adalah saya melakukan pendekatan emosional yang saya lakukan tidak hanya di sekolah, tetapi bisa saya lakukan di luar sekolah. Selain itu, saya menumbuhkan rasa keingintahuan yang tinggi dengan selalu memberikan pengetahuan yang tentunya akan dikembangkan oleh anak didik saya. Kemudian anak didik saya akan saya bekali dengan kemandirian dalam melakukan tugas,
kemandirian dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasi yang telah saya lakukan adalah menjalin kekompakan di antara anak, yaitu selalu melakukan diskusi untuk membuat suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan pastinya untuk anak didik saya. Kemudian yang keenam, implementasi yang telah saya lakukan adalah melakukan kolaborasi. Setiap kali kita belajar, anak saya minta untuk selalu berkolaborasi dengan teman sebayanya. Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi sama Fanya Aulia Ruby. Oke, kali ini aku mau buat sebuah prakarya, sebuah tempat multiguna. Jadi bisa buat naruh tempat naruh apa aja, dan yang pastinya unik banget. Gimana sih? Yuk ikut aku. Ambil kardus yang sudah dibentuk dan dipotong sesuai ukuran, lalu tempelkan kain flanel dan dilem ya. Kalau sudah, langsung kita tempelkan kain perca di atas kain flanel. Bahan lebihnya kita lipat dan lem ke dalam seperti ini ya. Di sini aku dibantu bapak aku menempelkan lem untuk membentuk sebuah kotak. Oke, kalau kotaknya sudah jadi, kita lanjut. Ambil kardus yang satu lagi, lalu tempelkan kain flanel dan kain percanya ya. Lalu gunting bahan yang lebih, lalu dilem dan lipat menjadi bentuk kotak. Setelah keduanya jadi, ini tinggal kita masukkan botol. Di sini aku memakai 6 buah botol yang sudah aku potong menjadi setengah bagian. Setelah itu, potong bagian atasnya seperti ini. Gunting kain dan lapisi bagian atas. Nah, seperti ini ya. Lalu ditekuk dan dikasih lem. Gunting kain perca dan lapisi sumpit. Nah, jadinya seperti ini. Yang satu sama juga ya. Lalu potong bagian lebihnya. Buat kakinya, lalu lem di bagian belakang. Buat untuk hiasan, di sini aku sedang membuat telinga kelinci. Setelah sudah dibentuk, lalu dipotong membentuk pola. Setelah dipotong, lapisi dengan kain flanel. Tahap selanjutnya pembuatan mata. Setelah itu, lem dan tempelkan telinganya. Kalau sudah, di sini aku juga membentuk kumis. Lalu tempelkan mulut dan hidungnya. Gabungkan sumpit dan lem. Kalau sudah selesai, tinggal dipakaikan tali ya. Di sini bapak aku membantu untuk mengikat, dan akhirnya jadi juga. Gimana, menarik bukan? Walaupun dari barang bekas, kalau kitanya kreatif, pasti bisa jadi barang yang baru dan berguna lagi. Semangat buat kalian untuk mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang baru lagi dan bisa berguna lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah. Saya Azam. Kali ini saya akan membawakan lagu Andai Aku Bisa dengan iringan organ.
pembelajaran olahraga. Ini dilakukan saat kita masih PJJ. Ujian sekolah bukan segalanya. Proseslah yang menentukan kemana anak semesta melangkah. Mau dibawa kemana anak semesta, bila cikunya tidak kreatif dan juga inovatif dalam mendidik. Kami anak Indonesia selalu ceria penuh sukacita, belajar bekerja demi mencapai cita untuk bangun negeriku Indonesia. Bukit Duri 05 kebanggaanku, tempat kami mencari ilmu. Langkahku menyatu padu bersama semangatku menyebar ilmu. Bukit Duri 05 dalam balutan Pancasila, tekadku raih semesta untuk capai cita. Bukit Duri 05 dalam balutan Pancasila, menuju ilahi untuk bakti negeri tercinta. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang dirindu. Terima kasih.